Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Di video yang sebelumnya kita melihat beberapa hal latar belakang pada pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sekarang mari kita melihat pasal 6 ayat 1 sampai 15. 5.000 orang diberi makan. Pasal 6 ayat 1. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Danau itu disebut Danau Kinneret di dalam Perjanjian Lama. Nama Kinneret itu tepat karena dalam bahasa Ibrani, Kinneret berarti kecapi, dan bentuk kecapi dan bentuk danau itu ya sama bentuknya. Tetapi pada kira-kira tahun 20 Masehi, Herodes Antipas mendirikan satu kota di tepi danau itu, sebelah barat di Danau Kinneret itu, Danau Galilea itu, dan dia memberi nama kota itu Tiberias, menghormati Kaisar Tiberias. Dan nama Tiberias kadang dipakai menceritakan danau itu. Jadi Yohanes dia tahu itu dan dia memakai istilah Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Kota Tiberias masih ada di pantai barat di Danau Galilea itu. Danau Galilea disebut Danau Tiberias hanya di sini dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1. Nama Tiberias juga dipakai sekali di Perjanjian Baru merujuk pada kota Tiberias di dalam Yohanes pasal 6 ayat 23. Yohanes pasal 6 ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, tidak menceritakan motivasi mereka, tetapi di sini motivasi di dalam Injil Yohanes, motivasi itu dijelaskan. Mengapa mereka berbondong-bondong mengikuti? Karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Motivasi ini yang dikemukakan oleh Yohanes merupakan satu tema yang berkembang di dalam Injil Yohanes. Sudah kita amati. Ungkapan tanda-tanda yang ia lakukan juga dipakai di dalam pasal 2 ayat 23. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Lihat juga Yohanes pasal 4 ayat 45. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut di pesta itu. Mereka melihat segala sesuatu itu. Mereka melihat. Lihat juga Yohanes pasal 4 ayat 48. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Dan lebih lanjut di dalam pasal 6 ayat 27, pada waktu Tuhan Yesus menegur mereka, dia berkata, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam ayat 2 ini, menarik ada 3 kata kerja yang memakai tense imperfect. Kata kerja mengikuti, kata kerja melihat, dan kata kerja diadakan. 3 kata kerja ini memakai tense imperfect yang memberi kesan bahwa kegiatan ini berlangsung, makan waktu, terjadi dan terjadi lagi, dan sebagainya. Makan waktu dan berlangsung. Ya, 3 kata kerja di ayat ini yang memakai tense imperfect. Ada juga kaitan dengan hendak mereka datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ayat 15. Tuhan Yesus mau mengubahkan fokus mereka dari hal-hal duniawi pada hal-hal rohani. Mereka memikirkan,
roti jasmani. Tuhan Yesus mau supaya mereka memikirkan roti yang kekal, roti yang membawa hidup yang kekal. Dia sendiri dan pengorbanannya. Mereka mau supaya dia menjadi raja jasmani. Ya, tapi kita juga dapat melupakan yang kekal dan rohani dan memikirkan yang jasmani. Mudah kita fokus pada hal-hal yang jasmani. Yang jasmani bukanlah fokus Tuhan Yesus Kristus. Masa itu, masa kini juga. Dia akan datang, dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Tetapi di Yohanes pasal 6 dan masa kini itu bukan fokus dan usaha Tuhan Yesus Kristus. Perhatian Tuhan Yesus Kristus adalah pada hal-hal yang rohani. Pasal 6 ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas menjelaskan bahwa mereka pergi ke situ supaya boleh menyendiri. Mereka cari tempat yang tidak ramai dengan banyak orang. Pasal 6 ayat 4, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Rasul Yohanes mencatat bahwa hari raya Paskah mendekat untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah domba Allah yang dikorbankan untuk menghilangkan dosa manusia. Dia domba Allah yang agung, yang dilambangkan. Setiap kali ada domba dikorbankan di kemah suci atau di bait Allah. Paskah juga disebut mengkaitkan roti yang akan diberikan kepada yang 5,000 orang pada roti yang menetap sampai hidup yang kekal, roti hidup, dan daging anak manusia yang jauh lebih mulia daripada mana yang diberikan pada umat Israel di padang gurun. Juga semangat mereka untuk memaksa Yesus Kristus menjadi raja atas mereka lebih masuk akal pada hari-hari Paskah, di mana semangat nasionalisme mereka sangat tinggi. Pasal 6 ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Beberapa catatan di sini. Secara harfiah, tulisan Yesus memandang sekelilingnya, itu harfiahnya Yesus mengangkat mata. Kita tidak berkata mengangkat mata seperti mereka pada masa itu. Tapi saat ini suatu kiasan yang biasa bagi orang Israel, orang Yahudi, dan ada di dalam Mazmur pasal 121, aku mengangkat mataku memandang bukit-bukit, gunung-gunung. Esa enai el harim me'ayin yavo ezri. Esa enai, aku mengangkat mataku. Itu juga, di situ juga ungkapan yang biasa bagi mereka dipakai. Yesus mengangkat mata, tapi kita menerjemahkannya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, ya, itu kita paham maksudnya di situ. Menurut Markus pasal 6 ayat 33 sampai 35, mereka tiba di situ, mereka orang banyak itu tiba di situ lewat jalan darat, dan mereka diajar oleh Tuhan Yesus sampai siang menjadi sore. Dan dia memberi makan kepada mereka karena ia berbelas kasihan di atas mereka. Pasal 6 ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat ini boleh ditulis dalam kurung, suatu penjelasan yang seperti kebiasaan Yohanes memberi penjelasan yang semacam ini.
penjelasan ini khas Yohanes tidak ada di Injil Sinoptik. Tetapi penjelasan ini menolong para pembaca supaya kita tidak mempunyai kesan bahwa Tuhan Yesus tidak tahu bagaimana sekian banyak orang dapat makan. Oh, tidak. Maksud Tuhan Yesus adalah mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kata mencobai, Yunani perazzo, ini dapat mempunyai suasana negatif, menggodai. Tetapi di sini, dan sering dengan kata perazzo, ada nada positif, menguji. Mencobai dengan arti menguji dia. Tuhan menguji Filipus. Pasal 6 ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Iman Filipus diuji dan ya, dia gagal. Dia hanya melihat situasi yang jasmani. 1 dinar adalah upah harian orang. Jadi, dengan kata lain, orang bekerja selama 200 hari tidak ada cukup uang untuk memberi sedikit makanan pada sekian banyak orang. Pasal 6 ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Di dalam pasal 1 ayat 40, kita juga diberitahu bahwa Andreas adalah saudara dari Simon Petrus. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 42, Andreas juga membawa orang kepada Tuhan Yesus, sama seperti di dalam ayat ini dan ayat berikutnya. Pasal 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, catatan ini, roti jelai tidak sebagus roti gandum. Jelai itu kurang bergizi, lebih murah. Dan kita juga perlu paham bahwa ungkapan roti ini tidak merujuk pada roti seperti kita mungkin beli sekarang, tetapi roti yang 1 lembar roti lah. Ini hanya sedikit roti ini. Dalam bahasa Yunani kita melihat bahwa ini ikan kecil. Sebenarnya terjemahan baru tidak mencatat bahwa ikan ini kecil. Untuk ikan kecil Yunaninya opsarion. Ini suatu kata yang merujuk pada ikan kecil. Di dalam Injil Sinoptik, istilah yang dipakai adalah ichthus. Ichthus berarti ikan. Mengapa hanya Yohanes mencatat bahwa ikan yang dibawa oleh anak kecil itu adalah ikan kecil? Saya tidak tahu mengapa. Apakah ini menjadi kontradiktif? Ada kontradiksi antara upsarion, ikan kecil, dan ichthus, ikan? Tidak. Setiap ikan kecil merupakan ikan. Jadi tidak kontradiktif di sini. Dalam 2 Raja-Raja, pasal 4 ayat 42 sampai 44, Elisa mengambil 20 roti jelai dan memberi makan pada 100 orang. Dan ada sisa. Ya, dia memakai 20 roti jelai dan hanya memberi makan memberi makan kepada 100 orang. Ya, luar biasa apa yang dilakukan oleh Elisa di dalam 2 Raja-Raja. Tetapi apa itu dibandingkan dengan mujizat yang akan kita lihat di dalam bagian ini di Injil Yohanes? Tuhan Yesus jauh melebihi Nabi Elia, Nabi Perjanjian Lama itu. Pasal 6 ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5,000 laki-laki banyaknya. Walaupun roti dan ikan yang disediakan kurang memadai,
Tuhan Yesus mengatur persiapannya dengan teliti. Kita tidak tahu mengapa Yohanes hanya catat jumlah orang laki-laki itu, ya kurang jelas. Pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka hendaki. Pada masa kini, orang Yahudi sebelum makan mungkin berdoa, kami memuji Engkau, Tuhan Allah, Raja semesta alam, yang mengeluarkan roti dari bumi. Mungkin mereka juga mendoakan doa seperti itu pada masa Yohanes. Di dalam mujizat ini, kita melihat Tuhan Yesus bukanlah hanya, dia dapat melakukan keajaiban-keajaiban. Ya itu, tetapi bukan hanya itu. Melalui mujizat ini, kita melihat bahwa dia adalah Tuhan Allah yang mengeluarkan roti dari bumi. Ha-yotze lechem min ha'aretz dalam bahasa Ibrani. Ini, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang mengeluarkan roti dari bumi. Dan roti yang dia ciptakan di situ lebih dari apa yang diperlukan. Mereka puas, kenyang dengan apa yang disediakan bagi mereka. Ada penafsir yang berkata bahwa mujizat ini melambangkan perjamuan kudus, perjamuan suci. Tetapi tafsiran itu sulit dibela dari kata-kata Yohanes di sini. Mujizat ini tidak melambangkan perjamuan kudus karena, satu, pada masa itu mereka tidak memikirkan perjamuan kudus itu. Mereka tidak memikirkan itu. Kedua, Paskah dan bukan perjamuan suci adalah yang ditekankan dalam bagian ini. Dan tiga, maksud tujuan dari Injil Yohanes bagian ini adalah penginjilan, bukan latihan mengenai liturgi gereja. Pasal 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Berkata lagi bahwa mereka kenyang, Yohanes menegaskan lagi bahwa ini suatu mujizat. Mereka tidak makan hanya sedikit-sedikit masing-masing, sesuai pendapat orang yang mau menghilangkan yang supranatural dari peristiwa ini. Mereka makan sampai kenyang. Ini mujizat. Menurut Carson, mengangkat potongan-potongan yang sisa merupakan kebiasaan orang Yahudi. Pasal 6 ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketiga Injil Sinoptik juga menegaskan bahwa sisa dari apa yang tidak dimakan mengisi 12 bakul penuh. Tetapi mengapa ini dicatat? Tidak jelas. Kita tidak tahu mengapa dicatat bahwa ada 12 bakul penuh dengan sisa itu. Mungkin ada 12 bakul penuh karena ada 12 rasul. Kita tidak tahu. Pasal 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah Yesus adakan, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ada masalah naskah di sini. 5 naskah awal tidak memakai nama Yesus di ayat 14 ini. Tetapi mayoritas naskah, termasuk Alexandrinus dari abad ke-5, cukup awal itu, ada di kebanyakan naskah itu ada nama Yesus. Saya menganggap nama Yesus ini asli ditulis dari Rasul Yohanes di sini. Sesudah mereka melihat mujizat, mereka paham bahwa memang Tuhan Yesus adalah
nabi yang akan datang ke dalam dunia sesuai nubuatan Musa di Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 19. Pasal 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mereka mau memaksa dia menjadi raja atas mereka dalam pemberontakan melawan Roma. Kira-kira 100 tahun kemudian, muncul seorang Mesias palsu namanya Simon. Dan Simon senang memimpin mereka dalam pemberontakan melawan Roma. Simon, dia disebut Simon Bar Kokhba, Simon anak bintang. Tetapi ternyata dia bukan anak bintang, karena pemberontakan itu mulai tahun 132 Masehi dan dihancurkan pada tahun 135 Masehi. Dihancurkan oleh pasukan Roma. Mereka merindukan suatu keluaran seperti keluaran yang semula dari Mesir, tetapi tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang pada akhir zaman akan ada keluaran baru, tetapi kita menantikan hari kiamat untuk mengalami keluaran baru yang diceritakan, memang diceritakan di dalam kitab Wahyu. Tuhan Yesus menolak mereka. Dia tidak mau mereka memaksakan dia sebagai raja. Hati mereka terfokus pada roti jasmani dan kemenangan jasmani. Mereka salah. Mereka rela mengikuti Tuhan Yesus jika dia membebaskan mereka dari Roma. Tetapi mereka tidak rela mempertimbangkan bahwa mereka perlu seorang juru selamat membebaskan mereka dari kuasa dosa. Tema ini akan dikembangkan di dalam Injil Yohanes dalam ayat-ayat yang berikut. Sama seperti kita melihat di dalam pasal 6 ayat 26, mereka tidak memikirkan keperluan rohani mereka yang seharusnya menarik perhatian mereka. Dia menolak usaha mereka untuk memaksa dia menjadi pemimpin pemberontakan melawan Roma. Jika murid-murid Tuhan Yesus kecewa melihat ini, sikap kecewa itu akan berubah menjadi keheranan nanti mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus akan berkata, Ego emi, aku adalah. Dia adalah Tuhan Allah dari perjanjian yang diceritakan di dalam perjanjian lama, dan dia akan menjadi raja mereka. Tetapi sementara ini, dia mau menjadi juru selamat mereka.